Sebuah kapal induk berukuran besar tanpa identitas resmi mendadak terdampar di perairan Papua pada dini hari, memicu respons cepat dari TNI setelah pemeriksaan awal menunjukkan kapal tersebut syarat dengan kontainer berisi senjata ilegal dalam jumlah besar. Temuan mencurigakan ini langsung memicu operasi penyergapan skala penuh oleh pasukan gabungan TNI AL, TNI AD, dan satuan khusus. Menurut laporan awal dari pos pengawasan laut, kapal induk itu terdeteksi bergerak tak beraturan beberapa jam sebelum akhirnya kandas di area pesisir yang jauh dari jalur pelayaran resmi. Tidak ada sinyal transponder, tidak ada bendera negara, dan tidak ada manifest kargo yang bisa diverifikasi. Begitu radar mengkonfirmasi ukuran kapal yang tidak lazim untuk wilayah tersebut, status peringatan langsung dinaikkan. Begitu pasukan TNI AL mendekat, tim intelijen menemukan aktivitas mencurigakan dari sejumlah awak kapal yang terlihat berusaha menyalakan peralatan komunikasi darurat dan mengamankan beberapa bagian geladak. Situasi tersebut memaksa komando operasi untuk mengeluarkan perintah penyergapan cepat guna mencegah hilangnya barang bukti maupun potensi ancaman lainnya. Saat unit khusus menaiki kapal, mereka langsung menemukan puluhan kontainer yang disegel rapat menggunakan sistem penguncian industri. Pemeriksaan cepat membuka fakta awal yang mengejutkan. Puluhan senjata ringan, senapan otomatis, amunisi dalam jumlah besar dan perlengkapan tempur lain yang tidak terdaftar. Hingga kini belum ditemukan dokumen yang menjelaskan asal-muasal kargo maupun tujuan akhirnya. Operasi pengamanan penuh langsung diberlakukan, termasuk penutupan akses udara dan laut dalam radius tertentu. Satuan artileri pantai dan drone pengawas diterjunkan untuk memastikan tidak ada pihak luar yang berupaya mendekat atau melakukan manuver penyelamatan terhadap kapal tersebut. Komando TNI menyatakan bahwa seluruh awak kapal telah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan intensif, sementara tim investigasi gabungan ditugaskan memetakan rute pelayaran, identitas jaringan, dan potensi keterlibatan aktor asing. Pemeriksaan awal pada struktur kapal menunjukkan bahwa platform itu telah dimodifikasi secara ilegal untuk menampung logistik militer berkapasitas besar. Pihak berwenang menegaskan bahwa seluruh temuan ini berpotensi membuka salah satu kasus penyelundupan senjata terbesar yang pernah tercatat di wilayah Indonesia, dan investigasi lanjutan akan dilakukan dalam beberapa tahap untuk memastikan jaringan serta tujuan akhir dari armada ilegal tersebut. Tim investigasi gabungan TNI mulai memasuki tahap pemeriksaan mendalam terhadap struktur internal kapal induk ilegal tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan awal, kapal itu memiliki konfigurasi ruang yang tidak lazim untuk kapal komersial maupun kapal militer resmi. Geladak bawah yang biasanya digunakan untuk hanggar pesawat justru diubah menjadi area penyimpanan logistik dengan sistem rak baja bertingkat dan jalur utilitas yang sengaja dimodifikasi. Saat pasukan teknis TNI membuka kontainer satu persatu, jumlah senjata ilegal yang ditemukan meningkat drastis. Tidak hanya senjata ringan, tim juga melaporkan adanya komponen peluncur roket portable, alat bidik digital, hingga perangkat radio militer yang kerap digunakan oleh kelompok bersenjata non-negara. Setiap kontainer diberi label palsu menggunakan nama perusahaan fiktif yang tidak terdaftar di sistem internasional. Pemeriksaan berikutnya menemukan adanya ruang komando kecil yang dilengkapi perangkat navigasi modern. Data awal dari sistem komputer kapal menunjukkan bahwa seluruh riwayat perjalanan telah dihapus secara manual. Namun tim cyber TNI berhasil mengembalikan sebagian log logistik yang tersisa, menunjukkan bahwa kapal itu sempat berlabuh di beberapa lokasi asing yang saat ini tidak dapat disebutkan karena masih dalam tahap verifikasi. Di salah satu koridor utama, pasukan TNI menemukan pintu baja dengan sistem pengamanan biometrik yang telah dirusak oleh awak kapal sebelum penyergapan terjadi. Setelah berhasil membukanya, tim mendapati ruangan tertutup yang berisi lebih banyak perlengkapan militer, termasuk rompi balistik, perangkat pengintai jarak jauh, dan beberapa peti amunisi berat yang biasanya tidak ditemukan pada pasar gelap berskala kecil. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kapal tersebut bukan sekadar alat transportasi, melainkan bagian dari jaringan operasi besar yang memiliki sumber daya signifikan. Sementara itu, proses interogasi awal terhadap awak kapal mengindikasikan bahwa sebagian dari mereka tidak memiliki latar belakang pelaut profesional. Beberapa di antaranya tidak mampu menjelaskan fungsi dasar peralatan navigasi, memperkuat dugaan bahwa mereka direkrut khusus sebagai kurir. Namun beberapa awak kapal lainnya menunjukkan sikap defensif dan mencoba memberikan informasi yang saling bertentangan, membuat proses identifikasi jaringan logistik semakin kompleks.
TNI juga menerjunkan tim hidrooceanografi untuk memetakan posisi kapal secara detail guna memastikan tidak ada barang bukti yang dilarutkan ke laut sebelum penyergapan. Drone bawah air dikerahkan untuk memeriksa lambung kapal, dan hasil awal menunjukkan adanya beberapa panel tambahan yang tampaknya berfungsi sebagai ruang penyimpanan tersembunyi. Proses pembukaan panel tersebut masih berlangsung dan diprediksi akan memerlukan waktu beberapa jam mengingat struktur baja yang diperkuat. Dalam konferensi internal, Komando TNI menegaskan bahwa seluruh temuan sejauh ini mengarah pada indikasi operasi penyelundupan berkapasitas besar dengan kemungkinan melibatkan jaringan internasional. Namun TNI menekankan bahwa seluruh informasi yang diperoleh akan diverifikasi melalui proses forensik militer sebelum diumumkan secara resmi kepada publik. Sementara itu, perairan sekitar lokasi kapal tetap dijaga ketat. TNI AL menempatkan kapal fregat dan beberapa kapal cepat untuk mengamankan perimeter laut, sementara Satuan Udara mengontrol area udara dengan patroli berulang. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak eksternal yang mencoba mendekat, mengamati, atau melakukan manuver pengambilan data terhadap kapal sumber bukti tersebut. Tim analisis strategis TNI mulai menyusun peta dugaan jaringan yang berpotensi terlibat dalam pengoperasian kapal induk ilegal tersebut. Berdasarkan data awal yang berhasil dipulihkan dari perangkat komputer kapal, terdapat pola rute yang tidak sesuai dengan jalur logistik legal manapun di kawasan Asia Pasifik. Beberapa titik koordinat mencurigakan berada di area laut internasional yang kerap digunakan untuk pertukaran kargo gelap tanpa dokumen. Hasil penelusuran digital sementara menunjukkan bahwa kapal ini menggunakan sistem komunikasi tertutup dengan perangkat enkripsi yang umumnya tidak dimiliki kelompok kecil. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa jaringan penyokong kapal memiliki kemampuan teknis menengah hingga tinggi. TNI juga menemukan indikasi adanya beberapa modul komunikasi yang sengaja dibakar sebelum kapal kandas, menunjukkan adanya niat untuk menghapus jejak terakhir sebelum penyergapan. Di sisi lain, investigasi terhadap struktur fisik kapal menunjukkan bahwa platform tersebut kemungkinan hasil modifikasi dari kapal logistik besar yang dirancang ulang menjadi semi kapal induk dengan ruang angkut luas. Modifikasi ini tidak mungkin dilakukan tanpa akses ke fasilitas industri berat, sehingga memperluas kemungkinan bahwa ada pihak-pihak korporasi bayangan yang ikut mengambil bagian. TNI kini juga memeriksa kemungkinan bahwa sebagian senjata yang ditemukan di kapal diperuntukkan bagi jaringan kriminal bersenjata atau kelompok-kelompok di wilayah tertentu yang memiliki riwayat menerima suplai dari pasar gelap internasional. Namun Komando TNI menegaskan bahwa kesimpulan tersebut belum final dan masih memerlukan verifikasi forensik balistik untuk memastikan tipe produksi, negara asal, dan nomor seri yang sudah banyak dihapus. Sementara itu, pasukan khusus yang bertugas mengamankan kapal melaporkan adanya beberapa ruangan yang belum dibuka karena tingkat pengamanan mekanis yang sangat tinggi. Salah satu ruangan yang terletak di bagian tengah kapal diduga menyimpan perangkat komando tambahan berdasarkan pembacaan sensor termal yang menunjukkan panas residual dari perangkat elektronik berdaya besar. Tim teknis masih menunggu alat pemotong industri untuk mengakses bagian ini dengan aman. Dalam rapat koordinasi lanjutan, pimpinan TNI menekankan bahwa temuan kapal induk ilegal ini dapat membuka investigasi lintas negara, mengingat pola rute yang menunjukkan aktivitas di luar yurisdiksi Indonesia. TNI berencana bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional untuk melacak asal peralatan, pemilik kapal, serta kemungkinan adanya registrasi kapal palsu yang digunakan untuk mengelabui otoritas maritim. Selain itu, Komando Operasi menetapkan beberapa langkah tindak lanjut strategis. Pertama, pembentukan tim analisis gabungan yang fokus pada identifikasi motif jaringan dan koordinasi pihak eksternal yang terlibat. Kedua, penguatan pengawasan maritim di wilayah timur Indonesia, terutama pada jalur yang terdeteksi bersinggungan dengan rute kapal tersebut. Ketiga, pemeriksaan mendalam terhadap kemungkinan adanya kapal pendamping atau unit kecil lain yang bertugas mengawal perjalanan kapal induk itu sebelum terdampar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait temuan kapal induk ilegal bersenjata penuh yang terdampar di Papua. Dalam rilis awal, pemerintah menegaskan bahwa insiden ini dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan membutuhkan penanganan lintas lembaga untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan jaringan penyelundup. TNI melaporkan bahwa seluruh bukti utama kini telah diamankan dalam zona pemeriksaan tertutup yang hanya dapat diakses oleh personel tertentu.
Area sekitar kapal ditetapkan sebagai wilayah terbatas dan seluruh aktivitas publik maupun media dibatasi untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat mengganggu proses investigasi. Kapal itu sendiri telah diperkuat dengan peralatan pengunci tambahan untuk mencegah upaya sabotase atau manipulasi bukti. Sementara itu, tim forensik militer yang ditugaskan memeriksa setiap senjata yang ada mulai melakukan katalogisasi berdasarkan tipe, nomor seri, kondisi, dan hasil verifikasi teknis. Proses ini memakan waktu karena sejumlah besar senjata diketahui telah dimodifikasi atau dihapus identitas produksinya. Beberapa komponen elektronik, seperti alat pengendali drone dan sistem optik juga ditemukan rusak, diduga akibat tindakan sengaja awak kapal sebelum mereka ditangkap. Dampak dari temuan ini langsung terasa pada kebijakan keamanan maritim. TNI AL meningkatkan intensitas patroli di seluruh jalur rawan penyelundupan di wilayah timur, termasuk penempatan pesawat intai maritim untuk memperluas cakupan deteksi dini. Koordinasi dengan Bea Cukai dan Bakamla juga diperkuat untuk menutup potensi jalur darurat yang mungkin pernah dimanfaatkan jaringan tersebut. Dalam perkembangan lain, pemerintah menyatakan bahwa awak kapal yang ditangkap kini berada dalam pengawasan penuh dan menjalani pemeriksaan intensif. Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pengakuan konsisten mengenai identitas koordinator operasi atau negara yang menjadi titik awal keberangkatan kapal. Pemeriksaan dokumen-dokumen digital yang ditemukan turut menjadi prioritas utama untuk mengungkap rantai komunikasi yang mungkin terhubung ke jaringan lebih besar. PNI juga menekankan bahwa penanganan kasus ini melibatkan protokol keamanan berlapis, mengingat potensi implikasi geopolitik jika terbukti ada keterlibatan entitas asing. Setiap data yang ditemukan akan diverifikasi melalui analisis forensik tambahan, termasuk pemeriksaan log peralatan elektronik, komponen kapal, serta rekaman kamera internal yang sebagian masih dapat dipulihkan. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menegaskan bahwa seluruh perkembangan signifikan akan diumumkan secara bertahap setelah proses verifikasi selesai. Hingga saat ini, prioritas utama tetap pada pengamanan sektor maritim, identifikasi sumber senjata ilegal, dan penutupan celah yang memungkinkan jaringan penyelundup memasuki wilayah Indonesia. Operasi tetap berjalan dalam status siaga penuh dan seluruh elemen TNI yang terlibat diminta mempertahankan protokol keamanan hingga seluruh bukti berhasil dipindahkan ke fasilitas penyimpanan pusat. Meski investigasi masih berlangsung, temuan kapal induk ilegal ini dianggap sebagai salah satu peringatan terbesar bagi sistem pertahanan nasional mengenai potensi aktivitas berskala besar yang mencoba memanfaatkan wilayah perairan Indonesia.